Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan kesehatan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk selalu semangat di dalam belajar dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang evaluasi pembelajaran. Kali ini kita akan lanjutkan tentang jenis-jenis tes. Kali ini insya Allah kita akan belajar tentang salah satu jenis dari tes objektif, yaitu tes jawaban singkat dan menjodohkan. Baik teman-teman semua, mari kita mulai belajar kita pada pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada tes objektif yang selanjutnya. Setelah kita belajar kemarin, ada beberapa jenis tes objektif. Di antaranya adalah pertama ada tes benar salah, kemudian tes pilihan ganda, kemarin kita sudah bahas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tes jawaban singkat dan tes menjodohkan. Nah, apa sih tes jawaban singkat ini? Nah, tes jawaban singkat ini seperti yang sudah kita ketahui bahwa bentuk ini adalah yang ketiga ya dari tes objektif. Sering juga disebut di dalam bahasa lain itu tes isian pendek atau tes melengkapi. Nah, tes jawaban singkat ini yaitu tes yang berbentuk pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang telah dihilangkan beberapa bagiannya. Nah, kemudian yang dijawab dengan kata-kata atau kalimat pendek. Nah, ini pengertian tes jawaban singkat. Nah, di tes jawaban singkat ini itu ada beberapa tipe. Nah, ada 4 tipe. Pertama ada pertanyaan yang langsung, kemudian ada pernyataan yang tidak lengkap, yang ketiga ada asosiasi, dan yang keempat ada fill in. Apa perbedaannya dari keempat ini? Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, ada pertanyaan langsung. Pertanyaan langsung ini merupakan jawaban singkat yang berbentuk pertanyaan langsung. Di dalamnya berisi tentang soal jawaban singkat yang berbentuk kalimat tanya. Tugas tes atau yang diuji itu adalah menjawab pertanyaan tersebut dengan kata atau kalimat singkat yang sesuai. Nah, tipe ini juga sering disebut dengan short answer test atau tes jawaban singkat. Contohnya pertanyaan pertama kalau ada apa nama masjid pertama, bukan apakah ya, mohon maaf salah. Apa nama masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad? Apa masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad? Ini jawaban singkat. Maka jawabannya dari pertanyaan langsung ini, jawabannya bisa berbentuk short answer test, jawaban singkat. Bisa satu kata juga cukup. Yang kedua contoh, apa rukun iman yang ketiga? Apakah rukun iman yang ketiga? Atau apa rukun iman yang ketiga? Atau sebutkan rukun iman yang ketiga. Nah, apa? Ya. Ini pertanyaan langsung merupakan tipe yang pertama dari jawaban singkat. Kemudian ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua ini ada tipe pernyataan tidak langsung. Tipe yang kedua ini yang berbentuk pernyataan tidak
tidak lengkap. Pernyataan tidak lengkap. Ini salah ketik nih. Nah, pernyataan tidak lengkap. Ya, mohon maaf. Nah, pernyataan tidak lengkap ini merupakan soal jawaban singkat yang berupa kalimat pernyataan. Yang beberapa bagian dari kalimat tersebut ini telah dihilangkan. Nah, tugas dari tes T ini mengisikan kata tertentu pada bagian yang telah dihilangkan tersebut, sehingga kalimat pernyataan tersebut menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Nah, tipe ini sering disebut dengan completion ya, completion test atau tes melengkapi. Contoh istilah titik-titik pada soal berikut dengan kata-kata yang tepat. Putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, ya, menikah dengan seorang sepupu Nabi yang bernama titik-titik. Nah, langsung isiannya tuh ini pernyataan yang tidak lengkap ini dilengkapi bernama siapa. Pada tanggal titik-titik, ya, bulan titik-titik diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Pada tanggal berapa kita isi bulannya, bulan apa itu diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Ini bentuk yang kedua, tipe yang kedua dari tes jawaban singkat, yaitu pernyataan tidak lengkap. Nah, maka kita diminta untuk melengkapinya. Yang ketiga, ada tipe asosiasi. Tipe asosiasi ini seperti apa? Tipe asosiasi ini soal jawaban singkat yang berbentuk kalimat pertanyaan tentang beberapa hal yang inti pertanyaannya itu sama, namun jawabannya berbeda-beda. Contohnya, ya, asosiasi ini dari bentuk pertanyaan asosiasi. Tulis nama kitab suci agama berikut ini. Nah, yang pertama ada Islam, kemudian Kristen, dan Yahudi. Ketiganya sama, yang ditanyakan itu adalah kitab suci. Nah, ini bentuk dari asosiasi tentang beberapa hal yang inti pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Ini bentuk yang ketiga. Dan sekarang ada bentuk yang keempat dari tes jawaban singkat ini, tipe yang keempat. Ada tipenya itu tipe bentuk fill in atau isian singkat. Berbentuk sebuah cerita atau karangan di mana kata-kata penting di dalam kalangan tersebut dikosongkan. Tugas tes adalah mengisi bagian yang kosong dengan kata-kata yang tepat. Ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan tidak lengkap. Namun bedanya apa? Nah, kalau bedanya dengan yang tadi, kalau tadi hanya berbentuk pernyataan, yang kedua itu hanya satu kalimat atau ya satu kalimat ya. Kalau ini bentuknya sebuah cerita atau karangan. Nah, ada kata-kata pentingnya yang dihilangkan, kemudian kita diminta untuk fill in, mengisi bagian yang kosong dengan kata-kata yang tepat. Contoh, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di gua apa titik-titik yang disampaikan melalui malaikat saat beliau berusia titik-titik, orang pertama yang diberitahu tentang kedatangan wahyu tersebut adalah istri beliau bernama siapa titik-titik. Nah, ini tipe yang keempat dari tipe-tipe tes objektif bentuk jawaban singkat. Ada 4 tipe tadi ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana sih cara penyusunan tes jawaban singkat ini? Nah, ini bisa kita bedakan ya, ada jadi 2. Nah, sebetulnya cara penyusunan untuk tes jawaban singkat ini
tidak berbeda untuk masing-masing tipe. Nah, tapi ada kekhasan tertentu ya. Pertama untuk tipe pertanyaan langsung dan asosiasi. Pertanyaan yang diajukan itu jangan terlalu panjang. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan dalam penyusunan tes jawaban singkat tipe pertanyaan langsung atau asosiasi ini, jawaban yang dikehendaki itu harus bisa dijawab dengan sedikit mungkin kata atau simbol dan bentuk-bentuk yang dibatasi. Sedikit mungkin, kalau bisa hanya satu kata saja yang diisi, gitu ya. Ini untuk tipe pertanyaan langsung dan asosiasi. Nah, untuk tipe melengkapi dan fill in, gitu ya, kalimat pernyataannya yang digunakan jangan terlalu panjang juga. Nah, dan yang kedua, jangan terlalu banyak kata yang dihilangkan sehingga si teste ini sulit menangkap makna kalimat. Jangan banyak-banyak katanya gitu ya dalam melengkapi dan fill in ini. Yang dihilangkannya jangan terlalu banyak. Khawatir si teste ini sulit menangkap makna kalimatnya apa. Gitu. Dan yang ketiga, jangan mengambil kalimat langsung dari buku teks. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan mengambil kalimat langsung dari buku teks. Itulah tata cara penyusunan tes jawaban singkat. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke tes selanjutnya, ada tes menjodohkan. Bentuk tes terakhir dari tes objektif ini ada tes menjodohkan. Apa sih tes menjodohkan ini? Tes menjodohkan adalah tes yang terdiri dari dua kelompok hal atau bahan, di mana satu hal di mana satu kelompok itu merupakan pasangan dari kelompok yang lainnya. Jadi misalkan di tes menjodohkan ini ada dua kelompok, ya. Nah, maka tugas dari teste ini memasangkan mana yang cocok, gitu ya, antara kelompok A dan kelompok B di poin berapa dengan poin berapa. Nah, tugas teste mencari pasangan yang sesuai dari kedua kelompok tersebut. Biasanya soal ini itu terdiri dari dua kelompok yang dinamai berbeda dengan simbol yang berbeda. Misalkan kelompok pertama merupakan kelompok jawaban, sedangkan kelompok yang kedua merupakan kelompok pasangan-pasangannya. Nah, tes ini dalam bahasa lain itu sering juga disebut dengan matching test. Matching, menjodohkan. Bagaimana contohnya? Contohnya ini nih. Di sini ada dua kelompok, ada kelompok A dan kelompok B. Nah, maka perintahnya di sini carilah pasangan yang sesuai dari kelompok A pada kelompok B. Mana tadi? Ya. Kelompok A ada Injil, Al-Quran, Zabur, kemudian Taurat. Ini Tauran, ini salah ketik. Mohon maaf. Taurat ya. Nah, dari keempat ini, kelompok A, maka kita pasangkan nih dengan yang ada di kelompok B. Mana yang sesuai? Nah, dari kelompok A dan kelompok B. Maka di sini hubungannya berarti kalau di sini ada Injil, Al-Quran, Zabur, dan Taurat, berarti ini nama-nama kitab. Kelompok B-nya ada Muhammad, Adam, Musa, ini nama-nama nabi. Nah, hubungannya berarti kitab-kitab ini diturunkan ke nabi siapa, nah, gitu kan? Secara sederhana. Injil ke siapa? Nah, kita pilih di sini. Nah, kelompok A nomor 1 berpasangan dengan kelompok B nomor berapa nih, gitu ya? Kita pilih. Ini tes menjodohkan. Nah, bagaimana tata cara kita menyusun tes menjodohkan ini? Pertama, pada masing-masing kelompok, baik pada pertanyaan maupun kelompok jawaban, itu hendaknya hal-hal yang homogen, yang sama. Kalau seperti tadi,
kitab-kitab semua. Nah, kelompok B-nya nabi-nabi semua. Ya, jangan berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian yang kedua, berilah simbol yang berbeda untuk masing-masing kelompok. Nah, ini tadi salahannya harusnya di sini satu, di sini kelompok B-nya A, B, C, D, E gitu ya. Harusnya gitu ya. Ini mohon maaf salah ketik. Selanjutnya, yang ketiga, banyak item jawaban harus lebih banyak dari item pertanyaan. Seperti ini, kelompok B itu lebih banyak daripada kelompok A. Nah, jadi jawabannya lebih banyak. Karena untuk apa namanya pengeco nanti. Nah, itu ya. Yang keempat, semua pertanyaan dan jawaban hendaknya berada pada lembar soal yang sama. Seperti ini dalam satu lembar ya. Jangan terpisah-pisah. Misalkan tes menjodohkan ini soalnya di lembar satu, jawabannya di lembar dua, akan kesulitan nanti. Nah kalau bisa seperti ini dalam satu eh, lembar, dalam satu halaman, ya, pada lembar soal yang sama, gitu ya. Nah itulah tata cara penyusunan tes menjodohkan, dan tadi sudah kita bahas pula bagaimana tata cara penyusunan tes pertanyaan langsung, tes jawaban singkat. Nah, inilah yang kita pelajari dari bentuk-bentuk tes objektif ada 4. Satu, tes benar salah. Kemudian yang kedua, tes pilihan ganda. Yang ketiga, tes jawaban singkat. Dan yang keempat, tes menjodohkan. Baik, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktekkan ketika kita menyusun sebuah tes objektif untuk mengukur kemampuan anak-anak didik kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.